xi min mu kuadrat sama dengan 0. Nah, sehabis itu ini udah ya, ini kita balikin lagi deh. Kita balikin bentuknya jangan jadi F. Jadinya min N per 2, F tadi itu kan sigma kuadrat kan. Min N per 2 sigma kuadrat ditambah 1 per 2, jadinya sigma pangkat 4. Dikali sigma xi min mu kuadrat sama dengan 0. Nah, ini kita kalikan dengan 2 sigma pangkat 4 per N. Habis itu, karena kita nanti kalikan dengan 2 sigma pangkat 4 per N, jadinya nanti ini akan coret sama coret ini. Sigma pangkat 4 coret, 2-nya juga coret, berarti jadinya sigma min sigma kuadrat. Nah, yang ini jadinya sama dengan sigma xi min mu kuadrat per N sama dengan 0. Berarti sigma kuadrat topinya adalah sigma xi min mu kuadrat per N. Atau 1 per N sigma xi min mu kuadrat. Seperti itu. Nah, ini adalah estimator titiknya ya. Terus pertanyaannya yang selanjutnya itu adalah apakah selidiki apakah estimator dari varians tersebut merupakan estimator yang konsisten. Nah, estimator yang konsisten itu bisa menggunakan konvergensi. Jadi, aku sembari buka buku deh. Sambil mengingat-ingat juga, jadi kalau konsisten itu adalah bisa pakai konvergensi. Ini. Di mana probability P buka kurung theta topi mutlak theta topi N min theta topi lebih dari epsilon ini harus 0 untuk N mendekati tak hingga. Atau bisa kita cari dengan limit N menuju tak hingga dari probability theta topinya itu kan sigma ya, berarti sigma kuadrat kurang sigma kurang kan total ya. Sigma kuadrat ini lebih dari epsilon G. Oke. Dan ini harus sama dengan 0. Nah, dengan kata lain, ini bisa kita ubah bentuknya menjadi limit N menuju tak hingga dari probability sorry. Ini bisa kita ubah jadi bentuknya seperti ini. Jadi intinya kita akan mencari limitnya gitu. Limit dari ininya. P theta top sigma kuadrat min sigma kuadrat ini lebih dari epsilon kurang dari variansi theta topi N atau variansi theta topinya berarti sigma kuadrat per epsilon kuadrat. Nah, yang kita limitkan itu adalah yang variansinya. Oke. Nah, kita sekarang kita udah tahu nih sigma kuadratnya, sigma kuadrat topinya, tapi kita belum tahu variansinya. Berarti kita cari tahu dulu variansi dari sigma topi kuadrat. Berarti variansi sigma xi min mu kuadrat per n. Nah, berarti n ini kan sebuah angka ya, berarti bisa kita keluarin jadi 1 per n kuadrat
variansi dari sigma. Ini ya kita langsung kuadratin jadinya xi kuadrat min 2xi mu plus mu kuadrat. Oke. Habis itu berarti ini kita masukin ke dalam sorry kita masukin ke dalam ininya. Bentar. Yang kurang. Oh, bentar. Oh, enggak gini. Kan tadi kan kita tahu buat estimator titik dari variansi itu adalah n-1 per s kuadrat per sigma kuadrat itu akan mengikuti distribusi chi-square dengan derajat bebas n-1 kan. Nah, dari sini kita akan memanfaatkan distribusi itu. Caranya adalah ya gituin. Berarti kita makanya yang ini ya, berarti variansi dari ini aku hapus aja deh. Karena kita pakai bantuannya adalah bantuan dari ini yang chi-square ini. Ya ini sebenarnya mirip-mirip dengan yang tadi yang confidence interval. Jadi kita pakai estimasi titiknya. Estimasi titik dari variansi itu adalah ini. Berarti n-1 kita cari variansinya. Variansi dari n-1 s kuadrat per sigma kuadrat ini akan sama dengan variansinya di variansi chi-square-nya. Nah, sebagai informasi, variansi dari chi-square-nya itu adalah 2 degree of freedom. Berarti ini akan sama dengan 2 degree of freedom-nya itu 2n-1. Oke. Nah, habis itu kita sederhanakan yang sebelah kiri sini. Nah, ini n-1 n-1 ini kan adalah sebuah konstanta ya. Berarti bisa kita keluarin. Berarti jadinya n-1 kuadrat dan apa tuh yang sigma kuadrat ininya kan juga sebuah konstanta kan, berarti bisa kita keluarin jadi sigma pangkat 4. Jadi dari variansi s kuadrat sama dengan 2n-1 sehingga bisa kita dapatkan variansi s kuadratnya itu adalah 2n-1 dikalikan dengan sigma pangkat 4 per n-1 kuadrat. Berarti jadinya variansinya s kuadrat dengan 2 sigma pangkat 4 per n-1. Nah, tapi sayangnya ini kan adalah variansi yang apa tuh namanya yang sampel kan. Sedangkan yang kita butuhkan itu adalah variansi yang populasi. Berarti ada sedikit penyesuaian di bagian sininya. Di bagian Mas duduk sini dong. Oke. Bentar. Oke, jadi karena yang kita butuhin adalah variansi populasinya, berarti variansi dari variansi populasi ini gimana sih? Oke. Berarti tadi rumus dari variansi populasi itu apa?
1 per N tadi kan. 1 per N sigma XI min X bar atau mu lah. Mu aja. Mu kuadrat. Nah, ini kita ubah bentuknya. Kita kalikan dengan N per N min 1. Sehingga di sini kan jadinya N per N min 1 dari sigma topi kuadrat. Ininya jadinya 1 per N min 1 sigma XI min mu kuadrat. Oke. Baru kita dapatkan tadi variansi. Berarti kan ini sama dengan ini kan. Berarti bisa kita cari variansi. Sorry. Ini N per N min 1 sigma topi kuadrat. Ini kan yang ruas kanan ini adalah S kuadrat kan. Nah, sehingga kita bisa mencari variansinya. Berarti variansi dari N per N min 1 sigma topi kuadrat sama dengan variansi dari S kuadrat. Oke. Di mana ini N per N min 1-nya ini kan kita keluarin kan, karena sebuah konstanta. Berarti jadinya N kuadrat per N min 1 kuadrat dikali variansi sigma topi kuadrat. Nah, dengan tadi variansi S kuadratnya udah diketahui 2 sigma pangkat 4 per N min 1. Berarti variansi dari sigma kuadratnya adalah 2 sigma pangkat 4 per N min 1 dikali ini pindah ruas jadi N min 1 per N kuadrat. Sehingga jadinya variansinya adalah 2 sigma pangkat 4 per N kuadrat. Ya. Oh, sorry, ini masih kuadrat ya. Berarti ini kuadrat, berarti di sini masih ada N min 1-nya. Oke. Nah, baru deh yang kita masukin ke yang kita limitin yang di sini. Yang ini kita masukin ke sini. Variansi. Berarti kita cari limitnya dulu. Variansi dari per epsilon kuadrat. Nah, berarti ini kan berarti jadinya 2 sigma pangkat 4 per M min 1 per epsilon kuadrat. Berarti kita cari limitnya. Limit N menuju tak hingga dari 2. Ini masih ada N kuadrat. Berarti jadinya 2 sigma pangkat 4 N min 1 per N kuadrat epsilon kuadrat. Nah, ini akan hasilnya 0 ya. Karena kita membaginya dengan pangkat tertinggi. Di sini pangkat tertingginya itu adalah N kuadrat. Berarti di atas dibagikan dengan seper N kuadrat, yang di bawah juga jadi seper N kuadrat. Di mana nanti ini hasilnya yang di atas akan jadi 0 dan di bawah jadinya 1, jadinya 0. Sehingga terbukti bahwa estimator tersebut efisien. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak, guys? Saya nggak paham. Emang udah gimana dari awal? Oke. Habis ini udah nggak ada pembahasan lagi sih, udah selesai sih. Oke, karena udah nggak ada pertanyaan lagi, jadi mungkin aku cukupkan kali ya. Aku kembalikan ke Elsa. Thank you. Oke, terima kasih banyak Kaki. Lah, udah sisa 19 orang. Oke, makasih juga buat teman-teman yang bertahan sampai sekarang. Udah lebih dari 20 menit ya. Ya, nggak apa-apa. Nah, tapi statistika matematik ini belum selesai ya teman-teman. Nanti kita bakal balik lagi
dengan tutor yang berbeda, dengan pembahasan yang berbeda, jam 7 malam. Jangan lupa buat join lagi. Nanti informasinya bakal disampaikan lewat grup lagi ya. Oke, mungkin teman-teman bisa istirahat dulu ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.